Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mas Santo di Raja Kaya Farm. Terima kasih teman-teman yang udah klik channel ini. Makasih juga yang udah subscribe. Mudah-mudahan rezeki teman-teman hari ini banyak, domba-dombanya juga sehat, teman-teman sehat, keluarga juga sehat, dan nggak kurang satu apapun. Kemarin malam itu saya ngobrol gitu, ceritanya ngobrol sama teman lama yang kebetulan dia siangnya tuh udah lihat kandang, terus dia main ke tempat saya ngobrol. Jadi dia bilang gini, teman-teman, Tok, ini lo belanja bakalannya kekecilan kayaknya, jadinya untuk dapat keuntungan maksimal itu susah gitu. Wah, nah di situ saya jadi kepikiran, teman-teman, maksudnya gimana kekecilan gimana gitu. Jadi menurut teman saya itu dombanya itu belinya itu umurnya terlalu muda, jadi untuk dapat keuntungannya itu lama. Jadi bagi dia itu beli bakalannya itu paling enggak tuh umurnya 10 bulan 11 bulan, jadi digedein sebentar langsung bisa dijual. Semalam juga saya sempet ngasih alasan kenapa saya belanjanya usianya yang segitu, terus kenapa secara ekonomi, secara keuntungan, dan secara keseluruhan lah saya sampaikan. Nah, ini jadi bahan menarik teman-teman. Maksudnya kadang teman-teman juga pasti kebingungan. Sebenarnya belanja bakalan itu paling ideal itu usianya berapa? Nah, teman-teman, urusan ideal dan enggak itu sebenarnya tergantung dari daerah teman-teman semua. Maksudnya gimana? Karena ujung-ujungnya kita bisnis ini kan kita akan jual, kita akan lempar ke pasar. Jadi menurut saya kita analisanya itu berdasarkan kebutuhan pasar di tempat teman-teman semua. Nah, kalau tempat teman-teman semua itu misalnya daerah perkotaan atau misalnya daerah yang kebutuhan akekah, kebutuhan hewan siap sembelih itu tinggi, itu teman-teman itu saya saranin memang cocok untuk beli bakalan seperti yang teman saya bilang, yang usianya 11 bulan 10 bulan, jadi dipiara sebentar langsung bisa dijual gitu. Tapi kalau teman-teman di daerah teman-teman semua ternyata memang kebutuhannya itu lebih banyak bakalan, lebih banyak domba bakalan, ya teman-teman harus menyiapkan paling tidak itu teman-teman belinya tuh yang cempe. Karena jadi teman-teman mainnya nggak penggemukan tapi pembesaran. Jadi dirawat sebentar agak besar dikit, dilempar ke pasar, kita jualnya jual bakalan, bukan jual ibaratnya jual poelan, bukan, tapi jual bakalan. Karena kalau misalnya tempat teman-teman ternyata memang yang paling laku, yang paling dicari, yang paling orang yang punya nilai ekonomis tinggi bakalan, ya teman-teman harus siapin bakalan gitu. Jadi teman-teman harus tarik mundur ke belakang, teman-teman ngerawat 3 bulan itu bisa dilepas bakalan tuh berarti belinya apa? Ya belinya cempe. Emang beli bahan cempe itu nggak gampang, bahannya sedikit, terus kita milih cempenya yang bagus. Nah itu tantangannya kayak gitu. Tapi kalau misalnya tempat teman-teman yang ibaratnya relatif dekat perkotaan, pasar akekah tinggi, permintaan pasar akekah tinggi, terus permintaan untuk syukuran tinggi, kebutuhan domba poelan tinggi, ya teman-teman memang harus menyediakan yang usianya
11 bulan dirawat sebentar udah poel terus tinggal lepas gitu. Tapi kalau ternyata di daerah teman-teman itu pasar poelan atau pasar domba gede itu malah malah peminatnya sedikit, ya teman-teman harus menyesuaikan gitu loh. Kita bisnis itu dinamis teman-teman. Bisnis itu nggak bisa kita itu pakai pakem ini terus kita pakai terus-terusan gitu, nggak bisa. Kita harus menyesuaikan kondisi pasar, dan ilmu kita mah ilmu dagang aja gitu. Jangan terlalu idealis lah gitu. Idealis tuh nggak makan kok orang idealis itu. Ujung-ujungnya kita butuh duit. Maksudnya kalau teman-teman misalnya yakin kekeh di pembesaran, di penggemukan yang ini, sementara pasarnya kayak gini, teman-teman nggak bisa buang barangnya, ya kan percuma. Buat apa idealis? Terus kalau misalnya teman-teman yakin pasar cempean, pasar bakalan peminatnya banyak, ya terusin. Selama itu menguntungkan, ya kenapa enggak gitu. Ngapain kita maksudnya idealis terhadap sesuatu yang jelas-jelas itu merugikan. Intinya adalah prinsip yang kita anut adalah prinsip bisnis, prinsip dagang gitu. Dimana yang paling menguntungkan yang itu yang akan kita kejar gitu. Nggak idealisan. Sekarang kalau misalnya di daerah teman-teman ternyata pasarnya itu betinaan, ternyata peminat betinaan itu melimpah, peminat betinaan tinggi, ya teman-teman beralih ke betinaan gitu. Nggak harus teman-teman itu kekeh di jantan, sementara pasar jantan ketika misalnya nggak Idul Adha peminatnya sedikit, ya teman-teman harus menyesuaikan keadaan gitu. Bagi saya bisnis itu yang paling bertahan paling lama, ya bisnis yang paling bisa menyesuaikan dengan keadaan gitu. Paling mengikuti perkembangan zaman. Bisnis yang maksudnya punya prinsip atau punya idealis tertentu yang nggak mau mengikuti perkembangan zaman itu, ya bakal ketinggalan, bakal mati dengan sendirinya. Kalau misalnya waktunya rame betinaan, ya teman-teman siapin lah betinaan, maksudnya bibit-bibit betina, nanti bisa teman-teman jual dalam bentuk kilauan, atau teman-teman jual jogrok yang membutuhkan maksudnya hamil, yang bibit hamil atau darah yang siap kawin, ya nggak masalah gitu. Yang penting teman-teman ada pasar buat buangnya gitu loh. Jangan sampai teman-teman ini gemukin doang, rawat doang, tapi teman-teman nggak bisa buang. Itu juga menurut saya bunuh diri teman-teman. Kita bisa bikin seperti yang saya dulu bilang, kita bisa bikin produk bagus kayak apapun, selama kita nggak bisa jual, kita bunuh diri teman-teman. Jadi paling penting adalah kita bisa jual barangnya, kita menyesuaikan dengan kebutuhan pasar. Jangan pasar yang suruh menyesuaikan kita, nggak bisa teman-teman, nggak bisa. Jadi harus teman-teman yang menyesuaikan pasar gitu. Ketika pasarnya rame betinaan, misalnya sesudah Idul Adha, pasar pasar jantan agak melempem, agak berkurang, ya teman-teman beralih ke betinaan, nggak masalah. Sama-sama ngerawatnya, sama-sama capeknya, ya mana yang paling menguntungkan. Jangan kita kekeh terhadap sesuatu yang nggak menghasilkan, itu bodoh teman-teman namanya. Jadi kira-kira itu jawaban saya ke teman saya, kenapa saya itu beli bibitnya itu usianya yang masih kecil, usianya yang cembean, karena saya sebenarnya mengikuti pasar yang sedang berkembang.
artinya saya berusaha untuk menyesuaikan keadaan supaya bisnis ini tetap jalan, bisnis itu tetap menguntungkan, bisnis tetap menggairahkan. Itu harus kita ikutin iramanya. Kita nggak bisa maksudnya main kaku-kakuan atau main kekeh-kekehan, main idealis terhadap sesuatu yang nggak menghasilkan. Jadi saatnya pasar menginginkan bibit betinaan, ya kita lari ke betinaan. Saat pasar sedang butuh bakalan, ya kita akan fokus ke bakalan. Saat pasar butuh poelan untuk Idul Adha, ya kita akan garap poelan. Jadi bisnis itu dinamis, bisnis itu sangat cair, sangat dinamis, sangat cair, dan tergantung kitanya akan mengikuti irama bisnis atau kitanya kokoh terhadap sesuatu yang nggak menghasilkan. Itu aja teman-teman, sharing saya hari ini. Mudah-mudahan video saya bermanfaat, mudah-mudahan teman-teman punya referensi baru dalam beternak. Saya berdoa mudah-mudahan teman-teman rezekinya gampang, berternaknya juga mudah, jualnya mudah, ternaknya. Jangan lupa follow IG Raja Kaya di Raja Kaya Farm, TikTok juga, Facebook juga. Jangan lupa subscribe channel ini juga. Terima kasih teman-teman, kita ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.